pengabdian masyarakat ya, sebagaimana kita tahu kami dapat hibah pengabdian masyarakat dari LPPM untuk melaksanakan kegiatan pengabdian di Puspam ini. Jadi tema yang kita ambil adalah sebenarnya tadinya mau mobile learning ya, kita memberikan suatu materi pembelajaran online kepada Karang Taruna. Kita datang ke sana, kita melatih seperti apa, tapi kok kemudian ada pandemi gitu kan. Ini proposalnya udah tahun lalu kita ajukan, ada pandemi, akhirnya kita mengadakan webinar ini. Jadi tujuannya adalah tadi sudah seperti yang saya sampaikan di pembukaan, di revolusi 4.0 ini ya, generasi milenial ini banyak berselancar gitu ya di dunia maya, memanfaatkan fasilitas TIK. Nah, dan itu dengan banyak keuntungan yang kita dapatkan juga ada dampak negatif atau risiko yang mereka hadapi. Itu yang banyak mereka kurang sadari. Itulah yang ingin kita berikan pembekalan itu kepada para generasi muda ya. Kenapa kita pilih Karang Taruna? Karena mereka lah yang aktif, yang banyak memanfaatkan fasilitas ini, walaupun juga dari anak-anak ya. Dan kenapa di Badung itu karena kami bekerja sama dengan Puspam Badung, khususnya Diskominfo. Kenapa? Karena mereka punya fasilitas untuk kita bisa menjangkau sampai ke pelosok, mempunyai fasilitas TIK. Katanya sih ini terbaik di Indonesia, comment centernya ini. Jadi kita bisa memantau kegiatannya dari sini. Kita walaupun banyak faktor ya faktor atau efek negatif dari pemanfaatan TIK ini, kita fokus di dalam 3 itu, di bidang kesehatan, kemudian kebijakan publik, digital policy, sama kewaspadaan cyber security awareness. Jadi dari kesehatan sudah tentu ada banyak pengaruhnya, mata, dari fisik ya, psikologis, ada yang tergantung nggak bisa berhenti main game. Nah itu yang kita inikan. Kemudian dari digital policy dan digital cyber security. Jadi apa saja sih yang harus kita perhatikan, apa saja yang bisa kita share di medsos misalnya. Jangan sampai karena apa yang kita sampaikan itu kita tersangkut masalah hukum. Itu yang pertama. Jangan sampai data sebenarnya yang private bagi kita terpublish keluar. Nah itu yang mereka harus sadari. Nah selain itu juga kami diajak bekerja sama oleh Diskominfo untuk melibatkan anak muda yang berhasil ya dalam memanfaatkan TIK untuk bisnisnya. Jadi nanti itu ada dari co-founder Manguning Hotel, sama juga dari Belan Desa ada Bindu, itu yang sudah memanfaatkan TIK dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Bindu itu, bahkan sampai masalah sampah semua itu mereka memanfaatkan. Semua penduduknya sudah memanfaatkan TIK. Itu yang kita ingin share dengan generasi muda sehingga mereka tahu bagaimana memanfaatkan TIK ini. Berarti tujuannya itu adalah untuk menumbuhkan aware di generasi muda terkait dengan TIK gitu. Iya, betul sekali. Oke, jadi harapan Ibu terakhir untuk harapan kita semoga dengan mereka dibekali dengan materi yang disampaikan hari ini, diharapkan generasi muda ini dapat bijaksana memanfaatkan TIK dalam beraktivitas. Karena bagaimanapun juga, apalagi dalam situasi pandemi, setiap hari mereka akan memanfaatkan itu ya. Jadi mereka harus memperhatikan kesehatannya, kemudian keamanannya, jangan sampai tersangkut masalah hukum karena kesalahan dalam memanfaatkan fasilitas itu.